Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih bab 2. Kemarin kita sudah mempelajari bab 1 tentang berani berhitan. Sekarang kita menginjak bab 2 tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Apakah menurutmu anak-anak sudah diwajibkan sholat dan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, bukan? Jadi anak-anak belum diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sholat dan puasa, karena menurut Allah anak-anak itu belum mampu untuk melaksanakan sholat dan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa, yang wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa adalah disebut mukallaf. Mukallaf ini adalah seseorang yang sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan puasa. Setidaknya ada 3 syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat itu antara lain: yang pertama, balik; yang kedua, berakal sehat; yang ketiga, telah sampai dakwah Islam padanya. Maksudnya adalah di daerah kita sudah ada yang menyebarkan agama Islam, sehingga agama Islam tersebut sampai kepada kita. Makanya kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, seorang anak kecil dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Al-qalamu an salasatin, al-majnuni hatta yafiqo, wa anin naimi hatta yastayqido, wa anis subi hatta yahtalim. Yang artinya telah diangkat pena dari 3 golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia terbangun, dan dari anak kecil hingga ia sudah balik. Maksud kata diangkat pena di atas adalah tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Misalkan ada orang gila tidak mau sholat, maka orang gila tersebut tidak dicatat dosanya karena dia dalam keadaan gila. Kecuali orang gila itu sudah sadar, baru orang gila yang sudah sadar tadi terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Orang tidur, orang misalkan ketika mau zuhur, orang itu tidur, bangun sampai jam 4 sore. Orang yang tidur tadi tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat zuhur, karena orang tersebut dalam keadaan tidur atau tidak sadar. Cuma
Maka apa yang harus dilakukan seorang itu? Maka orang itu harus mengqadha sholat yang telah ia tinggalkan selama ia tidur. Dan dari anak kecil yang hingga ia balik, jadi anak kecil juga tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah kecuali kalau anak tersebut sudah balik. Orang gila akan diwajibkan melaksanakan ibadah setelah ia sadar. Anak-anak akan diwajibkan melaksanakan ibadah jika ia sudah balik. Oleh karena itu, menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung balik tersebut, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diuji. Makanya sejak kecil kita harus membiasakan hal-hal yang baik, membiasakan sholat meskipun belum menjadi kewajiban kita. Maka dari kecil harus dilatih. Jika nanti sudah balik, kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik seperti sholat dan puasa. Tanda-tanda balik. Balik secara bahasa itu artinya sampai. Sedangkan secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Maksudnya ini bisa membedakan ini hal yang baik dan buruk. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban syariat agama Islam. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu haid untuk anak perempuan usia minimal 9 tahun. Jadi anak perempuan ketika berumur 9 tahun biasanya sudah mengeluarkan darah haid. Anak perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid maka sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah. B. Ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Sama ya dengan perempuan. Kalau perempuan itu tandanya keluar haid, sedangkan untuk laki-laki ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah itu maksudnya bukan mimpi terus keluar air kencing ya, tapi mimpi mengeluarkan air sperma. C. Mencapai usia 15 tahun. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun jadi usia maksimal anak tersebut sudah balik adalah 15 tahun. Kalau sampai umur 15 tahun belum ihtilam atau maka anak tersebut sudah masuk dalam usia balik dan sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Melihat tanda-tanda balik seperti di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik, baik diawali dengan haid atau ihtilam ataupun tidak. Sekian dulu dari Pak Anas. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat ya dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.